Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada materi ke-11 mata kuliah ekonomi mikro syariah atau ekonomi mikro Islam dengan tema mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini kita akan mempelajari tentang pasar, ya, tentang bekerjanya pasar, karena setelah ini juga akan membahas tentang ketidaksempurnaan pasar atau distorsi pasar. Hal pertama yang dibahas pada materi kali ini tentang mekanisme pasar adalah pengertian pasar. Pengertian umum, pasar merupakan tempat para pembeli dan penjual berinteraksi, menentukan harga dan mengadakan pertukaran barang dan jasa. Jadi kalau ada tempat interaksi pembeli dan penjual, kemudian di sana ada penentuan harga, kemudian ada menukar barang dan jasa, nah itu berarti disebut pasar. Tidak harus tempatnya luas atau tempatnya besar, yang penting unsur tadi yang ada tempat, pembeli, penjual, interaksi, harga, kemudian pertukaran barang dan jasa, itu berarti pasar. Lalu pengertian yang kedua adalah pengertian secara modern. Pasar adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Ini juga sama ya, kalau yang pengertian modern ini lebih fokus ke mekanismenya. Berikutnya tentang pasar, kita akan mengetahui bagaimana pandangan para ekonom muslim tentang mekanisme pasar. Bahwa ekonom muslim ini sudah ada sejak zaman ratusan Masehi ya. Jadi para ekonom muslim ini sudah merumuskan tentang berbagai keilmuan, termasuk di dalamnya tentang mekanisme pasar. Yang pertama, ekonom yang dimaksud adalah Abu Yusuf. Bagaimana kita akan mempelajari mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf itu lahir 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj yang membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara, juga membicarakan prinsip dasar mekanisme pasar. Pada zaman dulu juga sudah dibahas tentang pasar loh, tidak hanya di saat-saat sekarang. Abu Yusuf mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah atau sunatullah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Pernyataan tersebut secara implisit dapat diartikan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, melainkan juga permintaan terhadap barang tersebut. Jadi kalau dapat disimpulkan, menurut Abu Yusuf, pasar itu adalah permintaan, ya, bahwa pasar itu adalah penentuan harga yang ditentukan oleh bukan hanya permintaan tetapi juga penawaran. Menurut Abu Yusuf juga bahwa murah dan mahal atau harga suatu barang itu juga merupakan sunatullah atau sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi ini sufi sekali bahwa harga yang ada di pasaran ini juga atas campur tangan Allah ya, karena Allah yang mengaturnya. Sudah dijelaskan tadi ya, tentang murah bukan karena melimpahnya makanan, kemudian mahal juga bukan karena kelangkaan makanan, melainkan karena kehendak Allah gitu ya, atau karena sunatullah. Bahkan Abu Yusuf mengidentifikasi adanya variabel lain yang mempengaruhi harga, yaitu jumlah uang yang beredar di suatu negara, penimbunan atau penahanan suatu barang, dan lain-lain. Jadi kalau ada yang membicarakan tentang harga itu karena permintaan dan penawaran saja, ternyata tidak betul, karena menurut Abu Yusuf
Yang menentukan harga itu ada variabel lain, contohnya jumlah uang yang beredar, penimbunan, dan lain-lain. Berikutnya mekanisme pasar menurut ekonom muslim lainnya, yaitu menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Cantik sekali ya angkanya 1111. Dalam kitab karyanya Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali membahas topik ekonomi, termasuk di dalamnya membahas tentang pasar. Ia membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, yang di dalamnya termasuk penjelasan tentang kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Keren sekali ya, seorang ekonom muslim, seorang alim ulama membahas tentang pasar, tentang evolusi pasar, tentang perdagangan, tentang kekuatan permintaan dan penawaran mempengaruhi harga. Keren sekali. Juga disebutkan atau dijelaskan oleh Al-Ghazali, sistem barter mengalami banyak kesulitan, maka diperlukan suatu pasar. Dalam pasar terjadi perdagangan. Dalam perdagangan pasti tujuannya adalah mencari keuntungan. Al-Ghazali menyatakan keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ini juga sufi banget ya, bahwa keuntungan itu tidak hanya di dunia tetapi juga keuntungan di akhirat. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Ya, bahwa Al-Ghazali itu membahas tentang barter di suatu pasar. Lalu barter itu ternyata mengalami kesulitan. Lalu membahas juga tentang keuntungan di dunia, keuntungan di akhirat. Kemudian membahas juga tentang perdagangan. Ini berkaitan semuanya dengan pasar. Ada lagi juga Al-Ghazali menjelaskan tentang konsep elastisitas permintaan yang kita kenal sekarang, ya. Itu ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Kemarin tentang permintaan dan penawaran di materi kedua juga sudah membahas tentang elastisitas permintaan. Ia mengatakan bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahwa hukum permintaan ya, jika permintaan naik maka harga akan turun. Jadi ini juga membahas tentang hukum permintaan dan penawaran yang ada pada pasar. Mekanisme pasar berikutnya adalah menurut Ibnu Taimiyah. Kalau menurut Ibnu Taimiyah ini, mekanisme pasar itu disebut juga dengan pergerakan harga. Terdapat pada buku karya Ibnu Taimiyah yaitu Al-Hisbah fil Islam dan Majmu' Fatawa. Ia berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, namun merupakan hasil interaksi hukum permintaan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Jadi kalau ada harga yang naik itu tidak semata-mata karena pedagangnya ya. Namun kenaikan harga juga diakibatkan oleh interaksi ya. Interaksi dari permintaan dan penawaran. Jadi faktornya itu kompleks, macam-macam penyebabnya. Ada permintaan, kenaikan penawaran, penurunan permintaan, penurunan penawaran, ketidakadilan harga dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata itu karena pedagang atau penjual. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga tersebut antara lain faktor-faktornya itu ya, yang menurut Ibnu Taimiyah itu yang pertama, keinginan orang-orang terhadap barang seringkali berbeda-beda. Jelas ya bahwa keinginan setiap orang itu beda-beda. Bahkan orang kembar pun punya keinginan terhadap barang yang dimiliki, yang diinginkan itu berbeda, apalagi orang yang lain ya yang tidak kembar. Yang kedua, jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. Permintaan dari setiap orang yang menginginkan barang atau jasa tersebut juga bisa mempengaruhi harga. Yang ketiga,
Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang. Semakin orang membutuhkan barang tersebut, berarti harganya akan semakin naik karena dibutuhkan ya. Kalau orang semakin tidak kuat atau tidak ada yang ingin atau tidak dipengaruhi atau lemah, itu juga nanti harganya akan turun. Yang berikutnya, harga bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Jadi harganya itu bervariasi macam-macam tergantung kualitas pembeli barang tersebut. Jadi pembeli juga macam-macam ya, ada yang dari kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, kemudian biasa-biasa saja gitu ya, ada tingkatannya. Berikutnya ada tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang atau pembayaran digunakan dalam transaksi jual beli. Kalau sekarang kita kenal ya jenis pembayarannya ada yang cash ya, cash atau tunai, ada yang transfer, ada yang dicicil atau kredit atau angsuran gitu ya. Berikutnya menurut Ibnu Taimiyah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada tujuan dari sebuah transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Namanya transaksi jual beli ya harus saling menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan tidak usah dilaksanakan ya, buat apa. Ya, faktor terakhir yaitu tidak ada biaya tambahan apapun untuk orang yang menyewakan suatu barang. Jadi Ibnu Taimiyah juga berpendapat tentang sewa menyewa itu ya, bahwa sewa itu sebaiknya tidak ada biaya tambahan. Meskipun di zaman sekarang nyewa itu ya semacam balas jasa ya, ada imbal jasanya itu berupa uang jasa atau sewa ya, sewa jasanya tersebut. Untuk mekanisme pasar berikutnya yaitu menurut Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu lahir 1332 dan wafat 1383 Masehi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam bukunya Al-Muqaddimah. Ia membagi barang menjadi dua, yaitu barang pokok dan barang mewah. Harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Jadi yang pertama itu membahas tentang harga barang ya, yang termasuk di dalamnya ada harga barang pokok dan harga barang mewah. Ibnu Khaldun mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap harga, tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen juga mendapat perhatian. Jika tingkat keuntungan wajar, maka akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Ini relate banget ya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kenaikan dan penurunan penawaran itu juga mempengaruhi harga. Lalu tinggi rendahnya keuntungan juga mempengaruhi perilaku pasar. Seperti orang-orang yang biasa bertransaksi di pasar, kalau tidak ada untung, makin hari semakin rugi ya, akhirnya tutup ya, akhirnya lesu perdagangannya, akhirnya kolab dan tidak melanjutkan perdagangan lagi. Biasanya kan begitu. Begitu pula sebaliknya, semakin keuntungannya banyak ya semakin banyak barang yang dijual, semakin rame, semakin laris begitu. Ibnu Khaldun juga sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas. Ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga, melainkan memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi harga. Jadi dalam mekanisme pasar ini juga Ibnu Khaldun itu membahas tentang harga, bahwa pemerintah itu tidak hanya tentang kebijakan pemerintahnya itu untuk mengelola harga ya, bahwa harga yang dikelola itu tidak sepenuhnya atas kebijakan pemerintah, juga ternyata banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Alhamdulillah tentang mekanisme pasar menurut ekonom muslim sudah ya, ini ada 4. Nanti kalau mahasiswa menemukan lagi atau mempelajari lagi mekanisme pasar menurut ekonom muslim lainnya, itu dipersilahkan. Jadi tidak saklek hanya 4 orang ini ya, tapi banyak lagi siapa misalnya yang membahas tentang mekanisme pasar. Kemudian dari materi ini juga mahasiswa dapat menyimpulkan. Nanti dalam kuis akan saya berikan kuis untuk
menyimpulkan dari keempat ekonom muslim ini bagaimana pendapatnya tentang pasar. Tidak lengkap rasanya jika kita sudah mengetahui mekanisme pasar menurut ekonom muslim, tetapi kita tidak memahami juga tentang mekanisme pasar pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekanisme pasar sangat dihargai karena adanya peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengawas pasar atau al-muhtasib. Jadi yang mengawasi pasar, mekanisme pasar yang ada pada saat itu langsung beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengawasi mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara islami. Secara islami itu kalau bahasa kita itu secara syariah gitu ya, sesuai dengan prinsip syariah. Beliau menolak membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni yang tidak dibarengi dengan monopoli. Jadi Rasulullah itu menolak membuat kebijakan apapun yang dirasa itu akan merugikan masyarakat sekitar ya, masyarakat setempat, karena pada saat itu ada kenaikan harga atau ada kekuatan monopoli yang dimonopoli oleh salah satu pihak. Jadi sehingga Rasulullah tidak membuat kebijakan jika ada kondisi seperti itu. Selanjutnya dalam hadis disebutkan bahwa pasar merupakan hukum Allah atau sunatullah. Ini sama ya kayak yang disebutkan oleh ekonom muslim tadi di atas, yaitu oleh Abu Yusuf yang mengatakan bahwa pasar itu sunatullah. Ini juga ada dalam hadis ya, bahwa karena karena pasar itu merupakan hukum Allah atau sunatullah, jadi harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi harga pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Sebaliknya yang menetapkan harga sendiri termasuk sebuah perbuatan yang ingkar terhadap Allah. Jadi harga itu merupakan kesepakatan antara beberapa pihak dan itu ternyata sudah ketetapan oleh Allah. Semacam manusia menentukan tapi sebenarnya itu Allah yang menentukan tapi dengan lantaran manusia. Seperti itu. Jadi kekuatan yang menentukan pasar itu kemudian dilaksanakan dengan baik, dengan menjual dengan baik, ditetapkannya dengan baik, tidak ingkar. Itu berarti diartikan atau dianggap sebagai jihad fisabilillah. Mekanisme pasar pada masa Rasulullah yang dibahas berikutnya adalah tentang penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan suka sama suka atau antara dimingkum atau mutual goodwill ya. Kalau tentang antara dimingkum ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 29 bahwa setiap transaksi atau perdagangan itu harus suka sama suka. Meskipun harganya selangit, kalau yang mau beli itu mau ya, suka sama suka, dia ridho, itu berarti diperbolehkan. Contoh-contoh yang lainnya misalnya kalau harganya wajar kan pasti terjadi transaksi ya. Misalnya harganya tidak wajar, ada orang hamil kemudian dia pengen sate belalang misalnya. Lalu dia minta untuk dicarikan orang belalang kemudian sekalian dijadikan sate begitu. Yang biasanya dijual satu tusuk 1.000 karena ini yang minta orang hamil dan kemudian mau nggak mau harus ada, akhirnya dijual satunya itu 10.000, harganya 10 kali lipat. Tapi karena suka sama suka, karena antara dimingkum, karena ada mutual goodwill, jadi terlaksana transaksi itu dan dilakukan secara baik begitu ya. Lalu yang dibahas berikutnya yaitu Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang islami atau mekanisme pasar secara syariah ya.
Oleh karena itu, nilai moralitas mutlak ditegakkan agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik. Kalau masa Rasulullah itu, Rasulullah memang mencontohkan bahwa beliau itu adalah pedagang yang jujur, sampai dijuluki Al-Amin, sangat jujur, dan itu dipraktekkan dalam bisnisnya. Tidak hanya sifatnya yang jujur, juga baik, suka menolong ya. Kemudian tidak menetapkan harga setinggi-tingginya, tapi ambil keuntungan secara wajar. Berikutnya yaitu tentang efisiensi pasar. Efisiensi adalah kondisi ketika suatu alokasi sumber daya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Jadi bagaimana suatu kondisi itu dikatakan maksimal surplusnya ya, atau keuntungannya atau kelebihannya yang diterima oleh setiap masyarakat. Efisiensi pasar adalah kondisi surplus konsumen dan surplus produsen, adalah perangkat dasar yang digunakan para ekonom untuk mempelajari kesejahteraan ekonomi para penjual dan pembeli di sebuah pasar. Jadi diharapkan pasarnya itu berjalan secara efisien, yang di dalamnya ada kesejahteraan. Surplus konsumen yaitu nilai barang bagi pembeli dikurangi harga yang dibayarkan pembeli. Surplus ini maksudnya untuk konsumen. Yang kedua yaitu surplus produsen. Harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual. Jika sudah diketahui surplus konsumen maupun surplus produsen, maka selanjutnya adalah mengetahui surplus total, yaitu nilai barang bagi pembeli dikurangi harga yang dibayarkan pembeli, atau tadi surplus konsumen ditambah harga yang diterima penjual dikurangi biaya produksi yang dipikul penjual atau surplus produsen. Jadi surplus total didapat dari penjumlahan surplus konsumen dan surplus produsen. Ya, sama dengan ini yang kalau pengen mudahnya itu, kalau surplus produsen sudah diketahui, surplus konsumen sudah diketahui, tinggal memasukkan angkanya. Tapi kalau belum, berarti dihitung dulu atau dicari dulu harga yang diterima penjual, kemudian biaya produksinya berapa. Kalau untuk surplus konsumen juga berarti nilai barang bagi pembelinya berapa, harga yang dibayarkan pembelinya berapa. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang mekanisme pasar dalam Islam. Ya, meskipun kita membahas tadi tentang mekanisme pasar menurut ekonomi Muslim pada masa Rasulullah, juga kita membahas juga mekanisme pasar dalam Islam yang tentunya bisa atau masih relevan di Indonesia atau saat ini ya. Dalam konsep ekonomi Islam, penetapan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela atau suka sama suka tadi ya, antara minkum. Tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Jika sudah ada yang membahas tentang muamalah, bahwa setiap muamalah atau transaksi itu harus didasari oleh antara minkum atau suka sama suka. Dalam konsep Islam, monopoli satu penjual, duopoli dua penjual, oligopoli tiga penjual tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Jika keuntungannya masih normal itu berarti boleh ya, tidak apa-apa, tidak dilarang. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan itu dilarang. Dalam konsep Islam itu begitu ya, meskipun pada kenyataannya banyak terjadi kecurangan. Insya Allah di materi berikutnya akan membahas tentang ketidaksempurnaan pasar atau distorsi pasar, yang membahas tentang kecurangan-kecurangan atau ketidakadilan dalam pasar. Pembahasan kita terakhir tentang mekanisme pasar adalah tentang
Peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Emangnya pemerintah ada perannya? Ada ya. Makanya ini dibahas tentang peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Mengapa peran pemerintah diperlukan? Karena terjadinya kegagalan ekonomi pasar. Jika ada kegagalan, itu peran pemerintah sangat diperlukan. Meskipun tidak ada kegagalan juga peran pemerintah itu diperlukan, karena Indonesia itu kan ekonomi terbuka ya, bukan ekonomi tertutup yang tidak campur tangan dengan negara lain, dengan pihak lain, sehingga apa-apa dikelola sendiri atau tidak ada ikut campur pemerintah, kan tidak ya, karena ekonomi terbuka. Jadi memang peran pemerintah sangat diperlukan. Yang pertama, apabila ada inefisiensi, ada ketidakefisiensian, yaitu ada monopoli, ada eksternalitas atau side effect ya. Kemudian ada barang publik. Jadi ada monopoli memang dipegang oleh BUMN, oleh badan usaha milik negara yang memang milik negara. Kemudian ada eksternalitas atau side effect, ada efek-efek lain yang terjadi pada perekonomian. Kemudian ada barang-barang publik yang memang itu milik publik yang harus dikelola oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ada ketidakadilan yang tidak dapat diterima menyangkut pendapatan dan kekayaan. Ini juga harus diawasi oleh pemerintah. Yang ketiga, masalah makroekonomi seperti siklus bisnis, inflasi dan pengangguran, ada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ini juga sangat memerlukan peran pemerintah. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah berkewajiban mengurangi inefisiensi, menghindari ketidakadilan, dan solusi masalah makroekonomi lainnya. Biasanya ditentukan kebijakan-kebijakan ya, baik kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun kebijakan lainnya yang sesuai. Untuk peran-peran pemerintah ini yang lebih detail ada di mata kuliah ekonomi makro syariah tentang kebijakan-kebijakan tadi. Ini lanjutannya itu ada cara-caranya ya, yang sudah disebutkan saya tadi untuk menanggulangi masalah. Nah, ini ada caranya untuk mengurangi inefisiensi. Dengan cara pemerintah berkepentingan untuk membuat undang-undang anti monopoli, ada undang-undang atau regulasi. Menetapkan berbagai perundangan, misalnya berkaitan dengan polusi, pencemaran lingkungan, fasilitas, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Ya, ini sama dengan yang atas tadi, bahwa pemerintah itu memang yang berwenang membuat undang-undang atau regulasi ya, bisa undang-undang, PP, ya peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Peran pemerintah juga sangat diperlukan, bisa dengan cara subsidi kepada produsen atau konsumen. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Kalau sudah tidak terkendali harganya itu ya pakai subsidi. Lalu kalau cara menghindari ketidakadilan dengan cara apa? Pemerintah dituntut aktif untuk mengupayakan bukan saja pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga pemerataannya. Jadi kalau kita sering dengar, kita harus membuat perekonomian kita itu tumbuh maju ya, maju dengan sangat pesat. Bukan hanya itu, tapi juga ada pemerataan, ada keadilan antara si kaya dan si miskin. Itu juga peran pemerintah. Yang terakhir, untuk solusi masalah makroekonomi, itu cara-caranya pemerintah dituntut secara aktif turun tangan pada saat ekonomi mengalami stagnasi atau mandek atau berhenti ya, bahkan depresi atau penurunan. Pemerintah turun tangan sebagai pelaku ekonomi. Bila sudah normal kembali, maka pemerintah berperan sebagai regulator atau pembuat regulasi atau kebijakan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal, pajak dan pembelanjaannya, serta kebijakan moneter, suku bunga dan syarat-syarat kredit. Nah, itu tadi cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi pasar agar mekanisme pasarnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Kemudian tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang
mata kuliah ekonomi mikro syariah tentang mekanisme pasar. Semoga memahamkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.